Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Francisca dari PGMIG ingin mempresentasikan ilmu tauhid. Tauhid adalah masdar kata sifat atau benda, berasal dari kata wahada, makna satu lalu diikutkan bahasan afalah. Yang faidah takdiyah membutuhkan objek yang semula bermakna satu menjadi mensatukan. Materi 1. Agama-agama ilmu tauhid. Sanskerta yang pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Shiva, kitab suci mereka bernama agama. Lepas dari pendapat mana yang benar, masyarakat beragama pada umumnya memang memandang agama itu sebagai jalan hidupnya dipegang dan diwarisi turun-temurun. Yahudi. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Yahudi telah hidup selama 400 tahun. Beberapa bangsa yang hidup sejaman dengan bangsa Yahudi telah musnah, seperti bangsa Babilonia, Ponika, Persia, Hiti, dan Palestina. Berkaitan dengan ajaran moral agama Yahudi terletak pada eksplosit dalam Taurat sebanyak 613 perintah Tuhan dan 248 kewajiban pelaksanaan, 365 perintah larangan. Nasrani. Kata Nasrani pada awalnya melekat pada kaum Yahudi. Pengikut Yesus di kemudian banyak diadopsi oleh kaum non-Yahudi. Mereka mengimani Yesus adalah YHWH, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ajaran agama Nasrani percaya akan Allah Bapa, Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan Roh Kudus. Percaya bahwa Kristus telah wafat, turun ke alam barzah, bangkit dan naik ke surga. Hindu. Trimurti merupakan perwujudan dari keberadaan Tuhan umat Hindu. Ida kitab suci umat Hindu adalah Weda. Buddha. Pengertian Buddha pencerahan sempurna dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Kesimpulan pelajaran Buddha itu disebut Dharma. Ateisme. Ateisme adalah sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan dalam pengertian yang paling luas. Ia ketidakadaan percayaan dan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Kaum ateisme melihat mereka begitu rapuh, sekaligus superior di alam semesta, dan keagungan terhadap alam semesta melebihi para mempercaya Tuhan dan agama. Islam. Islam secara bahasa artinya aslama, artinya taat dan berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Namun seorang muslim diperintahkan untuk meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia supaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tuhan dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat wajib Allah, sifat nafsiyah yang berhubungan dengan zat Allah atau wujud. Sifat salbiyah yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat ma'ani, sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah. Sifat ma'anawiyah, kelaziman dari sifat makni. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri. Sifat muhal bagi Allah, yaitu sifat yang tidak layak dan tidak mungkin pada Allah, dan sekiranya terdapat sifat tersebut dalam melemahkan derajat Allah. Sifat-sifat jaiz Allah, yaitu Asmaul Husna. Sifat jaiz Allah yang dimasukkan dengan sifat jaiz bagi Allah ialah sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah. Kebutuhan manusia terhadap Tuhan selayaknya seorang hamba mempersembahkan pengagungannya
yang sempurna kepada Zat yang telah memberikan kenikmatan yang sempurna. Dialah Allah Ta'ala, berkaitan dengan kehidupan manusia setelah mati pada hari pembalasan. Dialah satu-satunya penguasaan pada hari itu. Kelak hari pembalasan tidak akan terhitung manusia yang menyesali diri karena melalaikan ibadah kepada Allah. Materi ketiga adalah malaikat. Di dunia ini diciptakan dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Semua mempercayai adanya malaikat. Beberapa perbedaannya yaitu nama, hakikat, dan tugas-tugasnya. Di dalam Islam mempercayai adanya malaikat adalah kewajiban orang-orang beriman. Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang paling taat, malaikat yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat pembawa rahmat, malaikat adalah malaikat yang bertugas menjemput roh orang beriman, malaikat pembawa azab, malaikat azab adalah malaikat yang bertugas menjemput roh orang kafir. Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang paling taat. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Kita harus mempercayai dengan adanya malaikat. Malaikat yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.